Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sejumlah penyakit hati yang harus dihindari dalam Islam. Maksud dari hati di sini adalah secara rohani, bukan organ tubuh yang dapat diraba dan dilihat oleh manusia. Penyakit hati dapat merubah perilaku dan sikap seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Tadzibul Akhlaq karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijelaskan beberapa penyakit hati dalam Islam yang harus dihindari. Silahkan simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama adalah iri hati. Iri hati atau dengki adalah salah satu penyakit hati. Manusia dilarang untuk bersikap demikian kepada sesamanya, khususnya terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Penyakit hati yang kedua adalah ghibah. Ghibah sama artinya dengan bergunjing. Orang yang bergunjing akan menyebarkan aib orang lain dengan tujuan mengolok-ngolok. Bahkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ghibah diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati,
tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga adalah amaroh. Amaroh berarti marah. Marah merupakan salah satu bentuk emosi yang dimiliki manusia. Walau termasuk sebagai ungkapan perasaan, manusia memiliki kontrol diri untuk mengendalikan emosi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar senantiasa mengendalikan amarah, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berilah saya nasihat. Kemudian beliau bersabda, janganlah marah. Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya, dan beliau tetap menjawab, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah berburuk sangka. Buruk sangka termasuk penyakit hati dalam Islam. Berburuk sangka terhadap sesama atau Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tercela. Salah satu rukun iman adalah yakin akan takdir Allah, meski itu buruk maupun baik. Karenanya berburuk sangka merupakan penyakit hati yang harus dihilangkan. Yang kelima, fitnah. Fitnah artinya menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan seseorang. Penyakit hati ini harus dihindari karena berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Penyakit yang keenam adalah ria. Ria atau pamer juga merupakan penyakit hati yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Biasanya manusia yang memiliki sifat ria melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk dipuji oleh sekitarnya. Penyakit yang ketujuh adalah sombong. Penyakit hati dalam Islam yang lainnya adalah sombong atau takabur. Orang yang bersifat sombong menilai dirinya lebih tinggi dibanding orang lain, padahal segala sesuatu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kedelapan adalah ujub. Ujub sama artinya dengan merasa soleh dan membanggakan diri sendiri saat beribadah. Penyakit hati yang satu ini harus dihindari karena dapat mengurangi hingga menghilangkan pahala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penyakit hati yang harus dihindari. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan perlindungan dari penyakit hati. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati tersebut, sehingga kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah dan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.